Nah, oke ya. Jadi ini adalah salah satu contoh proposal dari kakak Anda yang kemarin sudah selesai pendidikannya, ya. Dia membuat produknya namanya bolu panggang, gitu ya, bolu panggang. Nah, dia punya 2 produk tadi ya, seperti saya sampaikan. Produk pertama itu bolu panggang, ya. Tepungnya menggunakan tepung ubi ungu. Produk kedua, bolu panggang dengan tepung kacang hijau. Ya, 2 produk ini akan dikomparkan atau akan dibandingkan mana yang lebih baik. Gitu. Nah, mana yang lebih baik, ya, itu didasari dari daya terimanya responden dan dari pengujian kadar air. Daya terima dan kadar air. Nah, daya terima itu nanti meliputi warna, rasa, aroma, tekstur. Itu ada 4 itu nanti yang diuji. Itu nanti akan diujikan kepada responden. Sementara untuk kadar air nanti yang menguji atau yang menilai atau menghitung kadar airnya adalah peneliti sendiri. Nah, kalau sudah nanti didapatkan data tentang daya terima dan kadar air, ya, ini kemudian akan dilakukan proses pembandingan, ya, dengan menggunakan pengujian statistik, ya. Nah, tentunya karena ada 2 produk dan dibandingkan, maka pengujiannya nanti mesti menggunakan pengujian sampel tak berpasangan, gitu. Ya, tergantung apakah nanti pengujiannya menggunakan Menbitni misalkan ya, atau menggunakan yang lainnya, atau penggunaan UJT, nanti dilihat ya pengolahan datanya dari daya terima dan kadar air itu seperti apa. Apakah dilakukan pengolahan datanya menjadi data ordinal atau tetap data rasio. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ya di mata kuliah statistik, untuk menetapkan pengujian hipotesa apa yang tepat, maka salah satu dasar yang dipakai adalah skala data dari variabel yang akan dilakukan pengujian. Gitu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman ada konsep semacam ini, ya monggo dilanjut saja. Ya. Mungkin divariasikan ya seperti kakak Anda yang lain seperti tadi di awal saya sampaikan, ada yang bikin produk bolu, tapi dalam satu produk bolu itu ya, itu ada 2 perlakuan. Ada 2 perlakuan. Ya. Jadi satu potong bolu gitu ya, itu ada rasa. Ya, ada bolu yang perlakuannya adalah dikukus, ada yang dipanggang. Itu satu produk itu, satu produk bolu. Ya. Nah, seperti itu barangkali teman-teman juga akan bisa mengembangkan ya produk-produk makanan lainnya ya yang bisa diangkat menjadi bahan untuk penulisan karya tulis ilmiah gitu. Ya. Oke. Ada yang kira-kira memiliki judul atau tema yang mirip-mirip semacam ini? Adakah? Belum ada? Belum, Pak. Oh, belum. Padahal sudah kumpulkan tema, sudah kumpulkan judul ya. Iya, Pak. Nah, oke. Hari ini seperti saya sampaikan di awal, bahasan kita adalah tentang manfaat, manfaat penelitian. Ya, kalau di latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan kemarin kita sudah membahasnya. Nah, sekarang kita membahas tentang manfaat, ya, manfaat penelitian. Ya. Nah, strukturnya seperti apa sih?
kalau di dalam penulisan KTI di gizi itu, ya. Nah, ini kan kalau Anda lihat buku panduan, strukturnya adalah semacam ini. Ya. Sudah dibaca kan buku panduan penulisan KTI-nya? Ya, ada halaman judul dan seterusnya. Ini halaman-halaman awal ya, bagian awal ya. Nah, kemudian di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan keaslian penelitian. Ini di bab 1. Ya. Dan di bab 2 semacam ini, bab 2 berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah semua teori yang digunakan di dalam penulisan proposal atau penulisan karya tulis ilmiah. Nah, seperti ini, bab 2. Ya, kemudian bab 3 berisi kerangka konsep dan hipotesa. Ini saya singgung lebih awal dulu, kerangka konsep dan hipotesa. Kalau memang nanti penelitiannya adalah penelitian dengan menggunakan data sampel, penelitiannya adalah desainnya adalah desain apa namanya, analitik ya, jenis penelitiannya adalah analitik, nanti harus lengkap, ada kerangka konsep, ada hipotesa. Tapi kalau penelitiannya itu tidak membuktikan sebuah hipotesa, maka hipotesanya ini bisa dihilangkan. Atau dengan kata lain, kalau jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, maka hipotesanya ini dihilangkan. Sehingga di bab 3 itu hanya berisi tentang kerangka konsep. Itu. Ya. Nah, kemudian di bab 4 itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian meliputi ini, semuanya ini. Jenis, desain, lokasi, populasi, sampel, kerangka penelitian, variabel. Nah, di sini ada, kalau jenis penelitiannya adalah analitik, maka di sini 4.4 di sini ada populasi dan sampel. Tapi kalau penelitiannya deskriptif, populasi dan sampelnya tidak ada. 4.4 ini berisi subjek penelitian. Ya, subjek penelitian. Ya, jadi tidak ada populasi dan sampel. Ya, karena pada prinsipnya sampel, ya, pengambilan sampel dalam penelitian itu dalam rangka nanti untuk melakukan pengujian hipotesa. Ya, ini kaitannya ya. Jadi kalau di sini ada hipotesa di sini di bab 3, di bab 4 itu ada populasi sampel. Tapi kalau di bab 3 itu hipotesanya tidak ada, kalau hipotesanya tidak ada berarti penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Maka di bab 4-nya, di 4.4 ini, populasi dan sampelnya diganti dengan subjek penelitian. Itu bedanya. Ya. Nah, ini adalah struktur atau sistematika penulisan dari proposal dari bab 1, pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 4 kerangka konsep, ya, bab 5 metode penelitian. Nah, teman-teman nanti di dalam tugasnya, di dalam tugas, untuk yang bab 2 itu cukup dituliskan ini saja. Tidak usah diketik semuanya. Ya, Pak, sudah terlanjur, saya sudah ngetik semuanya, tinjauan pustakanya sudah selesai. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, berarti Anda sudah siap untuk seminar proposal jadinya. Ya. Nah, minimal nanti di bab 2 itu Anda mencantumkan semacam ini. Ya. Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang 2.1 sampai 2 titik berapa. Nah, semacam ini saja. Dalamnya seperti apa, di dalam tugas tidak perlu dilengkapi. Tapi kalau nanti untuk ujian proposal, ya tentunya bab 2 harus lengkap semuanya. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ini saya ingatkan kembali ya, sistematika penulisan ini adalah sistematika penulisan ya menurut buku panduan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh Akademi Gizi. Ya, jangan jangan menggunakan panduan miliknya perguruan tinggi lain, nanti akan berbeda lagi. Ya, jadi kalau Anda mulai menulis,
ya, ketiklah semacam ini dulu. Ya, Anda mulai ngetik ini, daftar isi ini, ya, mengetik sistematika penulisannya. Jadi kalau mau memulai mengetik itu ketik aja sistematika penulisannya semacam ini. Ya, nah, misalkan, oh Anda mau menulis latar belakang masalah. Nah, nanti kan sudah mulai bisa diketik di sini. 1.1 latar belakang masalah. Anda ketik di bawah. Kemudian sudah selesai rumusan masalah ketik di bawahnya. Nah, itu nanti pasti secara struktur, secara sistematika akan tidak mengalami kesalahan. Ya. Nah, kalau di dalam penulisan proposal, ya, penilaian pertama itu adalah tentang kelengkapan, gitu ya, tentang kelengkapan setiap komponen yang ada di dalam karya ilmiah atau proposal. Ya, kelengkapannya apa? Ya, kelengkapannya sesuai dengan sistematika penulisan ini. Harus lengkap, ya, harus lengkap. Bab 1 pendahuluan isinya apa saja, harus lengkap, tinjauan pustakanya harus lengkap. Bab 3 ini ada kerangka konsep ya dan hipotesa, harus ada semuanya. Di bab 4 itu mulai dari jenis penelitian sampai analisa datanya itu harus lengkap semuanya. Di dalamnya ada semua. Nah, kalau Anda menuliskannya lengkap, ya sama persis seperti di dalam buku panduan, maka nilai Anda bisa maksimal. Maksimal untuk penulisannya. Nah, kalau di dalam ujian itu selain penulisan, ya teksnya itu yang dinilai, tapi juga penilaian adalah pada saat melakukan presentasi, pada saat tanya jawab. Itu. Nah, kalau Anda tulisannya sudah lengkap semacam ini sesuai dengan buku panduan, maka sudah nyicil ayem bahwa nilai Anda ya sangat tertolong dengan kelengkapan dari proposal Anda. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau Anda mulai menulis, bikin dulu sistematika penulisannya semacam ini. Baru masuk per subbabnya begitu. Ya. Sehingga tidak sampai ada komponen atau ada bagian yang kurang di dalam penulisan itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Semuanya sudah membuat semacam ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, ya. Jadi saya ulang lagi, untuk bisa menulis sesuai dengan sistematika buku yang ada di dalam buku panduan, maka bikinlah dulu sistematika penulisannya. Gitu ya, sistematika penulisannya bikin dulu semacam ini. Ya. Nah, baru Anda mulai menulis pada setiap subbabnya atau setiap bagiannya. Ya. Nanti kalau sistematikanya sudah sesuai semacam ini, Anda enak. Oh, saya akan nulis dulu di latar belakangnya. Atau sekarang kita sedang membahas manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Anda langsung masuk ke dalam subbab manfaat penelitian. Nanti Anda tulis langsung di situ. Ya, selesai dari kuliah kita hari ini. Nah, semacam itu. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas latar belakang, nah Anda sudah bisa masuk ke dalam latar belakang. Itu. Nah, dengan begini Anda nanti akan bisa berpikir, oh kemarin saya nulis latar belakang, hari ini saya menulis manfaat penelitian. Sudah selesaikah? Oh belum, ternyata 1.2, 1.3, 1.4 saya lewat. Atau 1.2, 1.3 saya kelewatan. Gitu. Nah, berarti saya harus berpikir untuk segera ya menulis bagian yang belum terselesaikan tadi. Gitu ya. Segera dimulai, ya segera dimulai. Ya. Nah, kalau di dalam tugas nanti
ini halaman judul ya, ini bagian awal nih halaman judul sampai daftar-daftar ini tidak ada tidak apa-apa. Ya. Langsung saja masuk di bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Tapi kalau Anda punya waktu ingin menyelesaikan sekalian dan mengonsulkan sekalian hasil tulisan Anda ya silakan diketik lengkap seperti di dalam buku panduan lebih bagus lagi. Nah, ya, mudah-mudahan mulai tergambarkan ya, tidak lagi sekedar angan-angan saja. Kalau tidak dimulai untuk menulis, ya itu hanya ada di dalam pikiran yang tidak segera terselesaikan. Loh, ya. Dan Anda akan merasa gampang, begitu. Ya, karena Anda belum mulai menulis sendiri, gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah mulai menulis sendiri, Anda akan mendapatkan kendala-kendala, mendapatkan masalah, ya, dan lain sebagainya, ya, yang memang itu akan Anda jumpai ketika Anda melakukan penulisan. Ya, ada yang belum mulai untuk menulis sama sekali. Banyak, Pak, gitu ya. Temanya saja masih bingung. Ya, ya, harus segera. Makanya kalau kemarin itu Anda sudah sempat berkirim tema atau judul, ya, kemudian kita lakukan penapisan, nah seharusnya Anda sudah mulai fokus pada setiap bagian di dalam penulisan proposal, ya, sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Di awal kan sudah saya sampaikan begitu. Nah, ya, oke. Belum ada pertanyaan, belum ada sanggahan, belum ada hal yang perlu didiskusikan. Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, ini latar belakang. Ya. Apa kemarin komponennya di latar belakang? Apa komponennya latar belakang kemarin? Introduction. Apalagi? Justification, kronologi, sama solusi. Oke. Ya. Dan jangan lupa harus semua variabel yang tertera di dalam judul seperti ini. Judulnya ini kan. Nah, ini berarti semua harus terbahas atau masuk di dalam latar belakang masalah. Ini ada bolu panggang, ya kan? Ada kacang hijau, ada ubi ungu. Itu. Ya. Minimal 3 variabel ini ya harus masuk, ditambah ini kadar air, daya terima. Ya kan? Nah, itu harus masuk semuanya di dalam latar belakang masalah. Dan jangan lupa di latar belakang masalah itu kita harus memunculkan sebuah permasalahan. Nah, masalah itu adalah gap ya atau kesenjangan antara kenyataan dan teori, antara kenyataan dengan referensi. Itu antara hasil di lapangan dengan standar yang kita pakai, atau dengan kata lain gap antara justifikasi dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu muncullah sebuah masalah yang kemudian nanti harus kita tuliskan di dalam sebuah rumusan masalah. Oh, ini panjang sekali ya. Nah, rumusan masalahnya demikian.
Nih, bagaimana pengaruh proporsi? Judulnya kan pengaruh proporsi tepung ubi ungu dan seterusnya pada bulu panggang. Begitu kan? Ini tadi judulnya. Nah, kemudian dia menambahkan kata tanya saja. Bagaimana? Nah, kan udah jadi rumusan masalah kan? Oke. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan? Halo? Iya, Pak. Ya, cukup menambahkan kata tanya di sini. Kata tanya. Ya, jadi rumusan masalah. Nah, kemudian tujuan umum. Tujuan umum. Kalau tadi kita tambahkan, di rumusan masalah kita tambahkan kata tanya ini, bagaimana? Di tujuan umum, kita berikan kata kerja, kata tanya kita hilangkan, kemudian kita berikan kata kerja di depannya. Mengetahui. Oh. Sama kan ini? Judulnya pengaruh dan seterusnya. Ini kan judulnya nih. Betul? Betul. Ya. Ini judul. Ya kasih warna ya. Ini judul. Ini judul. Nah, yang merah kan judul itu. Yang membedakan apa? Nah, di rumusan masalah ini ada kata tanya. Nah, ya. Kenapa rumusan masalah itu harus berbentuk kalimat tanya? Karena pada dasarnya rumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian. Itu. Maka harus berbentuk kalimat tanya. Ya. Nah, sedangkan yang di tujuan umum ya, kita menambahkan kata kerja. Kata kerjanya apa? Ini mengetahui. Judulnya sama nih, yang merah ini. Ya. Nah, ini sudah mulai untuk kita menggambarkan apa yang akan kita kerjakan. Itu. Tapi masih secara umum, nih, mengetahui. Ya, masih sulit untuk dilakukan pengukuran kalau mengetahui itu. Nah, maka untuk bisa kita deskripsikan lagi, untuk bisa kita benar-benar mendapatkan gambaran apa yang akan kita kerjakan di dalam penelitian itu, maka harus diuraikan di dalam tujuan khusus. Nah, ini kan judul semua. Oke, yang merah-merah judul kan? Nah, ini cara penulisan yang mudah gitu ya, sederhana tapi benar gitu. Nah, ya. Nah, ini kata kerjanya. Dia menuliskan tujuan khususnya menjadi 5. Menganalisis, 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 menganalisis. Ya, menganalisis. Ya, memang pada pekerjaan yang akan dilakukan, memang nanti tidak hanya mengukur dan berhitung saja, mengukur atau menghitung saja, tapi dia menganalisa untuk menentukan apa namanya hasil penelitiannya itu seperti apa. Jadi sampai pada tahapan menganalisis, bukan hanya berhitung atau mengukur saja. Nah, dia ya ini akan menganalisis yang pertama ya, yang pertama yang dia akan kerjakan ini adalah menganalisis kadar air. Saya biru kan. Nah, kadar air. Kemudian yang kedua, dia menganalisa tentang daya terima, tetapi dari sisi warnanya saja. Kemudian daya terima dari sisi aroma. Kemudian daya terima dari tekstur, dan daya terima dari rasa. Nah, semacam ini.
Ya. Seperti di awal, dia nanti akan menilai atau membandingkan dari dua proporsi atau dua produk itu, ubi yang ya bolu dengan ubi ungu dan kacang hijau, yang dibandingkan nanti adalah daya terima. Nah, daya terima itu meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Ditambah tadi yang pertama adalah kadar air. Nah, dia akan menganalisa ini, kadar air untuk bolu panggang dari dua produk itu seperti apa. Kadar kemudian daya terima dari warnanya saja, ya dari sisi warna itu dari dua produk itu nanti bagaimana dan seterusnya. Ya, itu kalau dua produk ya, kalau dua produk. Nah, kalau satu produk bagaimana ya? Kalau satu produk ini tinggal hilangkan saja. Misalkan Anda hanya membuat bolu dari kacang hijau misalkan. Ya. Berarti nanti kita ngecek ya kadar air dari bolu kacang hijau seperti apa. Kalau produknya hanya satu loh ya. Kalau produknya hanya satu. Ya ngikut saja sih sebenarnya, ngikut saja sesuai dengan judul yang kita angkat. Anda memiliki produk berapa? Produk berapa? Oke, nah ini yang tujuan khusus. Nah, kemudian tujuan manfaat penelitian, manfaat penelitian. Nah, ini sesuai dengan di dalam buku panduan manfaat penelitian itu ada dua. Ini manfaat penelitian ya. Nah, ini manfaat penelitian ada namanya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, semacam ini. Ya. Manfaat penelitian yang harus dituliskan apa? Manfaat penelitian ada dua sesuai dengan buku panduan. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya. Nah, manfaat teoritis ini untuk siapa? Ini yang harus kita tahu. Ya. Manfaat teoritis ya. Jadi belum berbicara tentang apa yang akan dikerjakan, tapi baru secara teori, itu secara teori, ya. Manfaat secara teori, ya, secara buku, secara pengetahuan begitu, itu untuk siapa? Harus Anda tuliskan. Manfaat teoritis untuk siapa? Manfaat teoritis itu yang umum adalah di kalangan akademisi. Nah, Anda bisa menuliskannya. Ini sebenarnya masih bisa dipecah ya, manfaat teoritis. Manfaat teoritis untuk siapa? Manfaat teoritis untuk peneliti, mahasiswa, gitu ya. Itu Anda uraikan di sini. Mestinya ada masih ada ya. Ini 1.4.1 ini manfaat untuk peneliti. Itu. Manfaat untuk peneliti. Kemudian 1.4.2 itu manfaatnya untuk akademisi. Nah, semacam ini seharusnya. Ya. Nah, kalau punyanya Cika ini dituliskan hasil penelitian ini digunakan sebagai pembelajaran dan referensi tambahan ya, tentang pemanfaatan ubi ungu dan lain sebagainya. Ya, ini adalah manfaat untuk akademisi. Nah, yang belum ada adalah manfaat untuk peneliti. Ya, apa kira-kira manfaat teoritis untuk penelitinya? Nah, kalau secara umum, ya, ini menambah pengetahuan, gitu ya, menambah pengetahuan, ya, peneliti tentang, misalkan ya, tentang katalog produk makanan dari
produk atau komoditi, ya, komoditi lokal. Nah, ini bisa semacam ini juga, ya. Jadi dengan peneliti itu menggali semua potensi-potensi lokal yang ada di sekitarnya dia, maka dia nanti akan bisa meningkatkan khasanah keilmuannya tentang komoditi lokal yang ada di sekitarnya atau di daerahnya. Nah, akhirnya bisa tuliskan semacam ini. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan akademisi? Ya, akademisi, ya. Nah, ini sudah cukup bagus, ya. Ini sebagai pembelajaran dan tambahan referensi nantinya. Bisa ditulis semacam ini. Ya. Nah, oke. Ini yang manfaat teoritis. Ya, teoritis itu tentang keilmuan saja. Siapa yang mendapatkan manfaat keilmuannya? Ya tentunya peneliti itu sendiri dan kalangan akademisi yang lainnya. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Ini bisa berlaku secara umum ya. Untuk semua jenis penelitian, itu manfaat penelitiannya adalah yang pertama manfaat secara teoritis. Ini sudah merupakan gaya selingkung sesuai dengan panduan yang dibuat oleh akademik gizi. Jadi harus ada manfaat teoritisnya apa, kemudian manfaat praktisnya apa. Ini tidak boleh dikurangi, ya. Harus semacam ini nuliskannya. Makanya tadi saya sampaikan, bikin dulu sistematika penulisannya seperti panduan, baru Anda mengisi pada setiap subbab atau sub-subbab yang memang sudah ditetapkan di situ. Sehingga seluruh komponen yang ada di dalam sistematika penulisan benar-benar lengkap sesuai dengan buku panduan. Gitu ya. Ingat itu. Jadi bikin dulu sistematika penulisannya sesuai dengan buku panduan, baru masuk ke dalam atau Anda mulai menulis pada setiap bagian yang ada di dalam sistematika penulisan itu. Jangan lompat-lompat, jangan nyolot-nyolot, nanti malah tidak bisa lengkap jadinya. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya, kualitas atau penilaian terhadap karya ilmiah, kalau ini masih proposal, itu yang pertama adalah kelengkapan tulisan sesuai dengan buku panduan. Lengkap tidak? Nah, kalau lengkap atau tidak itu kan kita bisa ngecek dengan mudah sistematikanya sesuai atau tidak. Itu. Lengkap atau tidak. Tentang nanti di dalamnya seperti apa, itu kan setiap penulis berbeda-beda cara menuliskannya. Ya kan? Jadi kalau kita menutup mata gitu, oh yang penting sekarang saya selesaikan sesuai dengan sistematikanya. Semua harus lengkap. Tentang tata kalimat dan lain sebagainya, nantilah saya pikirkan. Misalkan semacam itu. Itu langkah awal bagus gitu ya. Sistematikanya penuhi dulu. Gitu. Tentang isinya nanti sambil berjalan kita Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan hasil konsultasi. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, bisa. Ya. Nah, oke. Ini manfaat teoritis. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis itu adalah manfaat yang akan diterima, ya, yang akan diterima oleh terutama oleh subjek penelitian atau oleh responden serta oleh instansi, gitu, oleh instansi. Nah, ini harusnya bukan A ya,
ini menjadi 1.4.2.1. Itu untuk responden atau untuk subjek, ya. Nah, kemudian yang kedua ini untuk instansi 1.4.2.2 itu untuk instansi. Instansi itu adalah instansi responden berada, maksudnya begitu. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, penelitian-penelitian yang kita lakukan itu adalah bermanfaat untuk menambah alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh instansi di mana responden itu berada. Ya, nah, itu bisa begini tulisnya. Nah, gini. Ya. Nah, responden atau subjek yang kita teliti nanti mendapatkan manfaat apa? Ya. Responden itu akhirnya bisa mendapatkan manfaat secara praktis itu berbentuk apa? Misal, ya, ini responden akan mendapatkan, ya, ini produk harusnya, ya. Nah, ini nih. Nah, ya, ini. Jadi responden nanti akan mendapatkan, ya, tambahan teknik untuk membuat sebuah camilan sehat. Nah, itu. Atau membuat produk makanan. Jadi dia mendapatkan teknik membuat produk makanan dengan berbagai macam resep misalkan. Ya, atau lebih spesifik, responden akan mendapatkan bahan atau resep di dalam pembuatan bolu dengan memanfaatkan produk lokal. Nah, itu praktis. Ya, praktis, produk lokal. Ya, dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan secara praktis. Dia bisa bikin resep, dia bisa bikin resep, dia bisa bikin produk bolu dengan bahan produk lokal. Ya, apakah itu nanti kacang hijau ataupun ubi ungu. Nah, itu kan praktis. Jadi dia tidak berangan-angan, tapi dia tahu persis bahwa dia akhirnya akan mendapatkan bagaimana cara membuat bolu, ya, dengan memanfaatkan produk lokal yang ada di sekitar dia. Nah, ini manfaat untuk responden. Nah, kemudian instansi, manfaat untuk instansi. Ya, instansi. Instansi ini bisa instansi yang saya katakan tadi adalah instansi responden berada. Di mana dia? Misalkan, ya, instansinya atau posisinya karena dia adalah anggota masyarakat, mungkin keberadaan produk dari bolu ini dengan ubi dan ataupun dengan kacang hijau itu bermanfaat untuk meningkatkan, ya, meningkatkan kualitas makanan pendamping misalkan, ya, atau meningkatkan apa namanya produk yang bernilai gizi tinggi nantinya, maka instansi ini misalkan puskesmas, dinas kesehatan dan lain sebagainya, dari instansi ini adalah instansi secara formal yang di mana responden berada, ya. Misal di sini ada, ya, bisa puskesmas,
Tapi nanti jangan ditulis begini loh ya, ini untuk penjelasan ya. Puskesmas ya, atau dinas kesehatan, atau juga misalkan adalah dinas perdagangan, karena hubungannya dengan produk makanan, gitu ya, dinas perdagangan, misalkan semacam itu, ya. Jadi di mana instansi dari subjek yang kita teliti itu, dia berada di mana? Oh, memang tadi misalkan ya tulisan ini nanti berguna untuk meningkatkan katalog ya, katalog tentang produk makanan. Nah, nanti berhubungan dengan dinas perdagangan atau mungkin dinas pertanian. Oh, ini tulisan saya itu berlatar belakang tentang makanan pendamping. Misalkan Anda punya produk makanan pendamping ya, atau cemilan ya, camilan sehat ya, yang berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan itu. Nah, maka nanti yang mendapatkan manfaat adalah puskesmasnya. Apa puskesmasnya yang didapatkan? Puskesmas akan mendapatkan produk makanan sehat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari balita, kualitas dari ibu hamil dan sebagainya. Ini sesuai dengan temanya masing-masing ya, temanya masing-masing. Ya. Tapi yang jelas yang saya sampaikan di sini adalah manfaat praktis ya, yang untuk instansi itu adalah instansi di mana responden itu berada, disesuaikan dengan temanya masing-masing. Kalau temanya itu tentang penyakit, tentang ilmu gizi maksudnya untuk status gizi ya, peningkatan status gizi, perbaikan gizi, maka yang mendapatkan manfaat praktis itu adalah puskesmas atau dinas kesehatan. Ya, tapi kalau ini nanti temanya itu terkait dengan katalog pangan, terkait dengan pengkayaan atau memperbanyak dari produk-produk makanan, nanti yang terkait di situ adalah instansi di mana dia bisa berhubungan dengan dinas perdagangan, dengan dinas pertanian dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan temanya, disesuaikan dengan bahasan yang Anda tuliskan. Jadi tidak selalu untuk puskesmas apa, untuk dinas apa, dinas kesehatan, tidak selalu demikian. Kalau memang itu manfaatnya nanti untuk instansinya adalah instansi pertanian, ya harus dengan instansi pertanian. Ada instansi untuk berhubungan dengan dinas perdagangan, ya instansinya yang kita berikan manfaat praktis itu adalah dinas perdagangan. Jadi menyesuaikan instansinya yang mana, yang berhubungan dengan tema yang kita angkat di dalam penelitian itu. Ya, nah manfaat penelitian kenapa harus ada? Nanti ini akan tersinkronkan sampai di akhir hasil penelitian. Maksudnya begini, kalau di tujuan khusus ini ya, tujuan khusus, ini nanti hasil dari kegiatan atau pekerjaan 1 sampai 5 itu nanti bisa di cross check-kan pada kesimpulan. Artinya begini, kalau di dalam proposal kita sudah menetapkan 5 tujuan khusus seperti ini, maka di hasil penelitian ya, utamanya di kesimpulan nanti harus memuat 5 kesimpulan ini sesuai dengan tujuan khususnya. Ya, jadi benang merahnya tujuan khusus ini nanti akan dilihat hasilnya pada kesimpulan. Kalau kita balik, kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan itu nanti harus menjawab tujuan khusus ini.
Maka kalau tujuan khususnya ada 5, maka kesimpulannya juga pasti 5. Minimal. Nah, sedangkan manfaat penelitian, ya, ini manfaat yang akan didapatkan baik secara teoritis maupun praktis, nanti akan dilihat manfaatnya, ya, itu harus tersinkronkan di saran. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin membuat saran, maka saran itu harus melihat kepada siapa penerima manfaat dari penelitian itu. Jadi sarannya nggak asal-asalan kan, ya. Misal ini saran untuk peneliti, ya. Manfaatnya kita cari dulu, manfaatnya apa? Nambah pengetahuan. Terus sarannya apa? Ya untuk menambah pengetahuan peneliti tentang katalog produk makanan, ya peneliti ya harus lebih banyak lagi menggali potensi-potensi yang ada di sekitar mereka berada, misalkan semacam itu sarannya itu, sehingga sarannya klop dengan manfaatnya itu. Jadi kalau kesimpulan itu klop dengan tujuan khususnya, maka kalau saran itu harus klop dengan manfaatnya. Gitu ya. Benang merahnya begitu. Ya. Jadi kalau merumuskan kesimpulan nanti dari hasil penelitian harus melihat lagi tujuannya apa, terutama tujuan khusus. Kalau akan memberikan saran, maka sarannya kepada siapa, sarannya seperti apa, harus melihat terlebih dahulu manfaatnya untuk siapa. Oke. Mulai remeng-remeng bisa menyinkronkan, menarik garis merahnya. Jadi semua tulisan yang ada di sini semuanya nanti tersinkronisasi. Ada garis merahnya, ada benang merahnya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Gitu. Ya, jadi bukan asal-asalan menulis itu. Ya. Nah, yang paling menyita perhatian pikiran dan waktu itu memang yang ada di bab 1. Gitu loh. Makanya konsultasi untuk menyusun bab 1 itu cukup lama. Ya, cukup lama. Kalau bab 1 sudah selesai, tinggal ngikut saja bab 2, bab 3, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, jadi jangan males-malesan untuk menyusun bab 1 dan mengkonsulkan, karena ini adalah bagian tersulit. Bagian tersulit di dalam menulis karya tulis ilmiah. Ya. Ini kok diem aja, terus akhirnya berpikir, susah sekali ternyata. Ya memang. Tapi kalau Anda mengikutinya setahap demi setahap dan Anda segera menulis, setelah selesai menulis kemudian mau mengkonsulkan kepada pembimbing, maka kesulitan itu akan segera teratasi. Tapi kalau kesulitan itu tidak segera dikonsulkan, maka kesulitan yang sedikit demi sedikit itu akan menjadi gunung. Akan semakin banyak, sehingga kalau kesulitannya sudah menumpuk menjadi banyak, bukan solusi yang kita dapatkan itu untuk selesai, tetapi solusinya adalah berhenti. Begitu biasanya. Ya, berhenti bagaimana? Berhenti menulis dan tidak melanjutkan. Nah, parahnya lagi kalau sudah berhenti menulis dan tidak melanjutkan, Anda terkejar oleh waktu dan tidak bisa selesai semua. Bahaya ini. Gitu loh. Ya. Makanya dengan adanya mata kuliah metodologi penelitian,
yang saya minta langsung diaplikasikan pada setiap tahapan sesuai dengan materi yang saya sampaikan, itu bisa ya mengkikis sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam penyusunan proposal ini. Itu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu akan muncul banyak sekali kalau Anda sudah membaca buku panduan. Masalahnya Anda belum baca buku panduan. Gitu toh? Gitu toh? Iya toh? Itu ya. Ini sudah saya coba untuk menyamakan buku panduan dengan ritme kita menyusun proposal penelitian. Harapan saya saling mendukung, ya bisa berdampingan dan bisa selesai. Itu maksud saya. Aduh Pak, ini kan masih semester 4. Iya, semester 4. Sebentar lagi kan semester 5. Semester 5. Semester 5 udah tingkat 3. Ya toh? Loh, Anda itu sudah mau lulus. Ini sudah jalan separuh lebih loh ya. Kalau Anda masih merasa baru jadi mahasiswa itu kan ya salah. Ya, Pak, saya itu masih di rumah saja, belum kuliah di kampus. Nah kan kuliah sekarang kan tidak harus di kampus. Ya, buktinya sekarang kita juga sedang kuliah kan. Nah, ya, nah, makanya harus dicoba, segera mencoba memulai untuk menulis. Selama Anda tidak mencoba, ya, untuk mulai menulis, maka itu hanya ada di angan-angan dan Anda akan merasa gampang-gampang saja. Ya, jangan semacam itu. Nanti seperti yang saya katakan tadi, ya, lama-lama menjadi bukit. Bukitnya bukan bukit keuntungan, bukan bukit yang indah, tapi bukitnya bukit yang menyengsarakan kita akhirnya. Karena bukitnya adalah bukit masalah. Gitu loh. Nah, oke. Silakan, ada yang perlu didiskusikan? Pesan saya semacam tadi, ya. Tulis dulu sistematikanya sesuai dengan yang ada dalam buku panduan. Itu. Nanti Anda akan bisa mengukur. Saya sudah menulis seberapa banyak. Saya sudah menulis sampai di mana. Ya. Tapi kalau Anda tidak memulainya dengan menulis sistematikanya, Anda selain tidak mengetahui apa yang sudah Anda kerjakan, Anda juga tidak akan bisa menuliskannya dengan lengkap. Ya. Oke. Ya, jadi untuk manfaat teoritis, manfaat praktis gitu ya. Itu nanti untuk melihat ya ke belakangnya untuk melihat kesesuaiannya dengan saran yang Anda berikan. Ya ulang, kalau tujuan khusus dituliskan di sini, ini nanti ya hasil penelitiannya bisa dilihat di kesimpulan. Jadi sinkronisasinya, kesimpulan yang akan kita tuliskan itu harus mengacu kepada tujuan khusus yang kita tulis di bab 1. Sedangkan saran, ya. Jadi setelah kesimpulan kan saran nih, ya kan? Nah, saran yang kita tuliskan di dalam penelitian kita atau naskah kita itu harus mengacu kepada penerima manfaat. Nah, penerima manfaatnya itu siapa dan seperti apa, itu tertulis di dalam manfaat penelitian. Oke? Ya? Iya, Pak. Oke. Dilanjut? Atau ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Di manfaat teoritis ini kan ada 2, Pak, peneliti sama akademisi. Kalau Ya. itu harus 2 gitu, Pak. Kalau ditulis sebagai
ditujukan hanya untuk pembaca gitu, boleh nggak, Pak? Ini sesuai dengan sistematika penulisan ya. Makanya baca dulu buku panduannya. Jadi pembagian manfaat teoritis dan manfaat praktis itu sudah sesuai di dalam buku panduan. Manfaat teoritis untuk siapa, manfaat praktis untuk siapa itu di dalam buku panduan sudah ada. Anda harus tuliskan dulu dalam sistematika, tinggal memasukkan saja. Makanya jangan kemudian nambahi gitu ya, atau mengurangi. Gitu. Anda harus membuat kalimat yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam subbab manfaat untuk peneliti, manfaat akademisi. Bagaimana caranya? Gitu. Pak, saya ingin menambahkan. Kalau menambahkan tidak apa-apa, tapi jangan dikurangi. Gitu. Kalau dikurangi tidak boleh. Karena ini sesuai dengan buku panduan. Ingat ya. Jadi nulisnya harus sesuai dengan buku panduan. Panduan yang dipakai bukunya siapa? Panduan yang dipakai adalah panduannya Akademi Gizi. Nah, karena panduannya dipakai adalah panduan dari Akademi Gizi, maka nanti buku panduan itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Bagian akhir ya. Nah, di sini. Nah, daftar pustaka. Ini buku panduannya harus masuk di sini. Kenapa? Kalau nanti ditanyakan Anda, ini kok tulisannya semacam ini ya sistematikanya, ya? Sistematikanya memakai buku panduannya siapa? Oh, saya memakai buku panduannya Akademi Gizi, misalkan. Yang tahun berapa? Yang tahun 2015. Ya sudah nggak sesuai, karena Anda sekarang ada di tahun 2022. Nah, kalau di dalam tugas kita masih memakai panduan yang 2021. Nanti kalau proposal yang sebenarnya, maka Anda memakai buku panduan yang keluaran 2022. Nah, itu harus masuk ke dalam daftar pustaka ini. Kalau kemudian penulisan Anda itu sudah sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan Akademi Gizi dan ternyata salah, maka Anda tetap terlindungi. Kenapa terlindungi? Karena Anda memakai panduan yang dikeluarkan oleh Akademi Gizi yang mungkin menjadi permasalahan atau disalahkan adalah buku panduannya, bukan Anda. Kalau penulisannya memang sudah sesuai dengan yang ada di buku panduan. Gitu. Tapi kalau Anda salah atau tidak menggunakan buku panduan Akademi Gizi, menuliskannya sesuai dengan yang Anda inginkan, bahkan menggunakan panduan dari perguruan tinggi lain, ya, itu Anda kalau salah ya tetap salah, tidak ada perlindungannya nanti. Itu. Ya. Jadi kembali, mulailah di dalam menulis ini Anda harus menuliskannya dari sistematika yang benar sesuai di dalam yang ada di dalam buku panduan. Itu ya. Ya, manfaatnya seperti apa rinciannya. Nah, nanti cek di buku panduan, kemudian buatlah sistematika penulisannya. Oke. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi sekali lagi di dalam penulisan karya ilmiah itu dasar yang dipakai di dalam penulisan sistematikanya itu buku panduan yang dikeluarkan secara resmi. Itu nggak boleh diutak-atik loh ya, nggak boleh diutak-atik. Jadi kalau sudah dipastikan dari akademik itu mengeluarkan buku panduan, ya buku panduan itu yang harus digunakan sebagai acuan di dalam menulis. Tidak boleh menggunakan yang lain. Ya. Nah, oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bagian akhir dari bab 1 itu adalah keaslian penelitian. Nah, ini keaslian penelitian. Keaslian penelitian. Nah, ini memuat ya minimal 3 penelitian terbaru. 3 penelitian terbaru
yang variabelnya sama dengan variabel yang Anda teliti sekarang atau yang akan Anda teliti. Nah, sehingga bisa diwujudkan dalam tabel begini. Ya, tabel keaslian penelitian itu memuat nih ya minimal 3 penelitian terdahulu sesuai dengan yang harus sesuai dengan variabel yang diteliti, yang akan Anda teliti. Jadi variabelnya sama. Ya, variabelnya sama antara penelitian yang lalu dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Ya. Nah, tujuannya kalau kita menuliskan keaslian penelitian itu ya untuk menunjukkan bahwa penelitian yang Anda lakukan itu benar-benar asli tulisan Anda sendiri dan bebas dari plagiat. Itu. Ya. Jadi cari judulnya yang sama, variabelnya yang sama, ya. Kemudian kalau Anda mengangkatnya menjadi penelitian Anda, tunjukkan nanti. Menunjukkannya di sini. Nah, ini. Perbedaan dari penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu itu dituliskan di sini. Apa? Itu. Ya. Nah, saya bilang jangan menunjukkan perbedaan itu hanya dari lokasi dan waktu penelitian. Ya, bukan di situ perbedaannya. Perbedaannya kalau memang judulnya sama, ya, itu Anda harus menuliskannya dari metode penelitiannya. Metode penelitian itu meliputi apa saja? Nah, ini tadi. Ya, metode penelitian meliputi jenis penelitian, nah, jenis penelitian, desain penelitian, lokasi waktu penelitian, jangan ya, nanti jangan melihat dari sini, tapi Anda bisa melihat dari jenis penelitiannya bagaimana, desainnya bagaimana, ya, jenis penelitiannya sama, desain penelitiannya sama, populasi dan sampelnya tidak sama, itu sudah berbeda. Ya, sampelnya berbeda, ya pasti. Maksudnya perbedaannya bukan didasarkan pada lokasinya, tapi sampel itu bisa dilihat perbedaannya dari data demografinya. Misalkan dari ya kalau penelitian kemarin itu dilihat sampelnya adalah laki-laki misalkan ya, Anda bisa menelitinya perempuannya. Ini yang mudah loh ya. Anda penelitian terdahulu misalkan penelitiannya dilakukan kepada balita usia 1 sampai 2 tahun atau 0 sampai 24 bulan misalkan. Ya. Anda ganti jadi balita yang usia 36 sampai 14 bulan. Nah, misalkan semacam itu. Ya. Ada lagi, ada yang meneliti misalkan anemi. Anemi itu kan mengenai kepada terutama ya potensinya kepada remaja yang sudah mengalami menstruasi kan. Nah, kalau penelitian terdahulu itu dilaksanakan pada siswa SMA, Anda bisa turun ke siswa tingkat sekolah menengah atau mungkin di siswa sekolah dasar yang memang sudah mengalami menstruasi. Nah, itu akan nantinya ya dengan sampel yang berbeda semacam itu dilihat dari data demografi usianya misalkan ya. Nah, itu sudah menunjukkan nantinya hasilnya akan menjadi berbeda ya, berbeda ya. Nah, dan itu menunjukkan bahwa ada perbedaan yang memang benar-benar nyata dari desain atau metode penelitian yang dilakukan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Itu. Ya.
Nah, bisa jadi jenis penelitian sama, desainnya sama, populasi sampelnya menggunakan pemilihan cara teknik samplingnya yang sama, ya, usianya juga sama. Kemudian ternyata Anda membedakannya di sini, di 4.8, pengolahan dan analisa data. Misal, ya, kalau datanya itu pada penelitian-penelitian terdahulu, itu datanya diolah menjadi data yang berskala ordinal. Gitu ya. Nah, Anda tidak mau menggunakan atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan data ordinal di dalam metode penelitian Anda. Anda bisa menggunakan skala yang lain, misalkan menggunakan skala rasio. Nah, itu juga sudah menunjukkan sebuah perbedaan. Karena pengolahan yang berbeda, analisanya juga berbeda, maka nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi kalau ingin menunjukkan keaslian penelitian, jangan hanya mencantumkan perbedaannya itu dari lokasi dan waktu penelitian. Tapi untuk menunjukkan perbedaan itu lebih, ya, baik ditunjukkan pada metode penelitiannya. Mana yang berbeda? Perbedaannya di mana antara penelitian yang lalu dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Ya, bagaimana? Halo, ini saya kayak ngomong sendiri jadinya nih, nggak ada yang on lagi. Iya, Pak. Halo. Halo, iya, masih monitor kan? Masih, Pak. Nah, ya, oke. Seperti itu, jadinya kalau Anda bisa menuliskannya di bab 1 sampai pada keaslian, ya. Kalau keaslian itu modalnya di mana sih? Keaslian itu ya modalnya dari hasil telusur artikel penelitian serupa yang sudah Anda lakukan. Ya, cantumkannya aja di sini 1, 2, 3. Ya. Pak, ini penelitiannya tahun berapa? Ini penelitiannya tahun 2021. Dia kok menggunakan tahun 2011, Pak. Ya, mungkin hasil deteksi Anda, deteksi dari pengarangnya ini, ya, dia menemukannya ini, nah, dia menemukannya, ya, pembuatan produk atau bahan pangan yang diangkat adalah ubi ungu ini, dia menemukannya dari tahun 2011. Itu. Tahun yang baru-baru ini 2018 2017 belum ada. Dia menemukannya di tahun 2011. Itu. Ya. Kemudian produk dari kacang hijau untuk bolu, ini bolu panggang juga, itu produk kacang hijau. Dia menemukannya tahun 2013. Berarti terakhir, ya, pembuatan karya ilmiah untuk produk bolu panggang dengan memanfaatkan kacang hijau itu adalah di 2013. Kemudian ada lagi deteksi dia 2016, ya, itu tepung terigu, ubi jalar, ungu, nah, dan lain sebagainya. Di sini dia mendeteksi, ya, didapatkan pada tahun 2016 penelitiannya atau artikelnya. Nah, maka dari sini, ya, kemudian Anda menuliskan perbedaannya apa sih? Untuk melihat, untuk bisa mengetahui perbedaannya di mana, maka Anda kan harus membaca satu persatu dari artikel itu. Kalau Anda tidak membaca satu persatu dari artikel itu, maka Anda tidak akan bisa melihat atau menentukan nanti perbedaannya ada di mana. Nah, oke? Sampai sini. Silakan dilanjutkan nanti malam ya. Nanti malam kan liburan. Malam libur ya. Nah, mulai nulis. Gitu. Ya, mulai nulis. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada?
Adakah? Silva, Devri, Merlin, Zahwa, Nafisa, Abu mana Abu? Halo Pak, Halo, bagaimana masih monitor? Rian, bagaimana Rian kemarin? Sudah ketemu referensinya? masih Masih cari? ketemu? Iya, sambil nyari-nyari lagi Pak. Ya, Soalnya kayaknya kurang pas Pak. jangan punya persepsi bahwa anemi itu sama dengan hipotensi loh yo. Makanya Iya. cari dulu itu sebenarnya beda nggak anemi sama hipotensi. Nah, cari definisinya ya. Sehingga nanti akan ketemu kalau hipotensinya ketemu, hipertensinya akan ketemu definisinya. Ya, jadi jangan berpersepsi dulu anemi hipotensi. Anemi sama dengan hipotensi. Ya, cari dulu ya. Nah, sehingga bisa menjawab seperti yang kemarin disampaikan itu, ya. Dasarnya sudah benar, ya, keilmuannya yang kemarin itu benar, tetapi yang harus kita pikirkan itu kan hipertensinya, bukan anemi. Nah, maka harus tahu dulu anemi, hipotensi. Perbedaannya di mana? Apakah itu memang sama? Nah, sehingga dasarnya akan bisa kita gunakan. Kalau perbedaannya itu tentang hemoglobin dan sel darah merah Pak. Kalau nggak salah itu. Saya baca. Ya, silakan aja dicari dulu, tapi itu kan tidak bisa disamakan antara anemi dan hipotensi. Ya kan? Cari dulu itu referensinya. Ya. Nah, sehingga nanti kafein, anemi, kafein, hipertensi itu seperti apa jadinya. Gitu ya. Segera dicari. Ya. Sudah mulai tertarik ke situ, sudah mulai fokus ke situ, lanjutkan. Ya. Oke, caranya bagaimana? Cari artikel-artikel terkait dengan yang sedang Anda galaukan itu. Ya, cari artikel-artikelnya. Gampang sekarang itu, tidak seperti yang dulu-dulu ketika saya membuat karya ilmiah pertama itu ya harus benar-benar datang ke perpustakaan. Kalau perpustakaannya tidak ada referensi di perpustakaan kita, ya harus cari di perguruan tinggi lain. Begitu dulu, ya. Atau kita masuk ke perpustakaan dinas kesehatan, perpustakaan provinsi dan lain sebagainya. Saya sendiri dulu punya beberapa kartu anggota, mulai dari kartu anggota perpustakaan tempat kuliah kita, anggota perpustakaan di perpustakaan kabupaten, perpustakaan provinsi, atau juga kemudian kita gabung ke teman-teman di perguruan tinggi lain untuk bisa akses ya perpustakaan di perguruan tinggi lain. Semacam itu. Nah, sekarang mudah sekali ya untuk melihat hasil-hasil penelitian yang sudah terpublikasikan, masuk saja ke Google Scholar atau Google Cendekia. Itu sudah gudangnya, ya, salah satu gudang dari publikasi artikel-artikel penelitian itu ya, termasuk di portal Garuda itu Anda bisa cari di situ. Ya. Nah, sangat mudah sekali sekarang untuk mendeteksi hasil-hasil penelitian terbaru, bahkan sumber-sumber atau referensi yang akan kita gunakan untuk menulis karya ilmiah itu sangat mudah karena banyak sekali e-book yang bisa kita akses dengan gratis. Tuh, ya. Nah, oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan segera dimulai untuk menulis.
jangan ditunda lagi. Menunda penulisan sama dengan menabung permasalahan. Gitu kan? Permasalahan yang sedikit akan menjadi gunung permasalahan dan setiap waktu akan meletus menjadi bom waktu yang mungkin tidak akan bisa kita selesaikan. Nah, maka dari itu jangan menggunungkan permasalahan, tapi segera atasi masalah itu dengan cara mulai menulis. Jangan hanya sekedar berangan-angan. Oke, sepakat? Iya, Pak, sepakat. Iya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah semangat Anda, menambah kejelasan gambaran di dalam menyusun sebuah karya ilmiah, utamanya proposal, penelitian, ya, yang nantinya memang mau tidak mau Anda harus masuk di dalamnya dan menjalani proses itu, karena syarat akhir dari seorang mahasiswa dikatakan selesai pendidikannya adalah membuat karya ilmiah. Terima kasih ya untuk kuliah pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Tutut. Oke, sama-sama.